Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Medan pertempuran 10.000 negara. Area inti yang berbahaya. Dunia gelap, di mana-mana ada puncak gunung kuno. Di tanah hitam, kerikil bergulung, kepala jiwa hitam meraung, menatap sungai yang luas dalam pikiran nuklir. Sungai, berwarna keemasan, memancarkan nafas naga asli. Itu seperti sungai yang panjang, terus mengalir, seperti parit alami, memisahkan banyak roh dan hewan. Ketika roh dan binatang ini dekat dengan sini, mereka akan dimusnahkan dan dilahap oleh sungai emas. Mereka akan dipecah menjadi tulang dan diubah menjadi nutrisi. Sungai emas ini telah ada di kota ini selama ratusan ribu tahun. Banyak hantu dan binatang buas teratas yang dulu membuat manusia berbau dan berubah warna di daerah berbahaya ini telah ditelan dan menjadi spesies yang terancam punah. Ini adalah tempat berbahaya di mana bahkan puncak Zun tidak berani menyerbu medan perang 10.000 negara. Dan hari ini, ledakan di sungai emas luas yang telah ada di kota selama ratusan ribu tahun, tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi sisik naga, yang dengan cepat menutupi sosok menjulang setinggi puluhan ribu kaki. Dewa naga emas berpakaian ribuan sisik dan matanya berwarna keemasan. Tergantung di setengah langit yang gelap, seperti matahari yang terbakar, cahaya tak berujung bermekaran dan memandangi kehampaan dari kejauhan. Menurut sang patriark, ada seorang jenius yang hilang dalam koleksi sihir Vientine, yang menarik pengejaran orang-orang dan memerintahkanku untuk pergi menyelamatkan. Menarik. Selama ribuan tahun, saya tidak pernah memiliki kejeniusan seperti itu lagi. Sangat menarik bahwa saya dapat menekan orang-orang dalam pengalaman Vientine Shenzang. Ledakan. Jinlong Tianzun segera mengambil langkah dalam kehampaan itu hilang. Dan Sungai Wanpi telah menghilang. Apakah orang terkutuk dari klan naga asli telah meninggalkan tempat rahasia kita? Hantu dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di daerah hitam berbahaya ini telah menemukan bahwa Sungai Wanpi emas yang perkasa, yang telah menekan dirinya sendiri selama ratusan ribu tahun, telah menghilang. Setelah sekian lama, mereka akhirnya menyadari bahwa orang kuat dari klan naga asli memang telah pergi. Sejak ratusan ribu tahun yang lalu, manusia naga asli datang ke sini, dan hantu serta binatang buas mereka telah jatuh ke hari-hari yang sangat menyedihkan. Sekarang, pria ini selalu hilang. Tempat itu ditutup oleh iblis laut Jialan Dizun. Seorang streamer mendekat dengan cepat. Suezang Dizun, kamu akhirnya kembali. Aku mendapat pesan sebelumnya bahwa kalian berdua bertarung dengan debu naga dari klan naga asli. Akibatnya, dia dipukul mundur oleh pihak lain. Apa yang terjadi? Dan iblis, Dizun Jialan berkata dengan cemas dengan wajah jelek. Bagaimana berita ini bisa menyebar begitu cepat? Orang-orang dari semua negara itu penuh kebencian. Darah bab tanah menghormati dengungan dingin, ekspresi wajah jelek. Orang-orang naga yang asli itu benar-benar mengerikan. Kami berdua membencinya dan kami tidak pernah memenangkannya. Wajah darah Zhang Dizun hitam. Bagaimana dengan dia sekarang? Jialan Dizun berubah warna. Ketika kami mendengar ini, Dizun Jialan tahu bahwa Dizun Suezang dan Meisa Dizun seharusnya gagal. Sial. Jialan Dizun terkejut. Jika Rongyan Tianzun tiba, dia akan tahu bahwa mereka membiarkan bocah itu kabur. Saya takut. Saat itu, ledakan. Ada sosok di kehampaan yang jauh di depan. Tuan dari klan iblis. Dan Master Teran ada di sini. Jialan Dizun dan Suezang Dizun tiba-tiba mendongak dan melihat beberapa orang kuat dari ras lain datang satu demi satu. Semuanya adalah master top dari level yang sama. Ini menunjukkan bahwa orang kuat dari 10.000 negara lainnya telah tiba satu demi satu. Melihat Dizun Jialan dan Dizun Suezang ada di dekat sini, mata para ahli ras ini semuanya cerah. Mereka juga mendapat kabar bahwa Suezang Dizun dan Masya Dizun melawan Qin Chen sebelumnya.
Ketika mereka melihat Suezang Dizun di sini, mereka langsung mengerti bahwa Qin Chen mungkin ada di dekat sini. Sial, master dari ras lain telah tiba, dan keunggulan waktu kita tidak ada. Wajah Jialan Dizun sedikit berubah, dan hatinya menjadi lebih gelisah. Jika mereka akhirnya menangkap Qin Chen, tidak apa-apa. Jika mereka akhirnya ditangkap oleh Terran atau klan iblis, manusia naga asli akan dihukum. Dengan berlalunya waktu, beberapa orang kuat terdekat dari 10.000 negara tiba satu demi satu, dan banyak orang kuat masih dalam perjalanan. Mereka memiliki pemahaman diam-diam untuk membentuk lingkaran pengepungan besar, memblokir banyak area. Jika mereka adalah penguasa iblis, Terrans, atau klan iblis, mereka akan didambakan, tetapi mereka mungkin tidak terlalu megah untuk diadakan sebagai upacara akbar. Lagi pula, manusia dan iblis terlalu kuat. Jika Anda ingin mengelilingi dan membunuh ahli teratas dari keduanya, klan, Anda harus siap untuk perang. Namun, identitas Qin Shenzhen sebagai naga berkebangsaan telah membuat mata ribuan orang panas, seolah-olah mereka sedang menatap sepotong roti kukus yang harum. Meskipun ras naga asli juga merupakan ras teratas di alam semesta, itu jauh lebih baik daripada banyak ras biasa dalam hal kekuatan. Namun, karena mereka tidak berpartisipasi dalam medan pertempuran dari 10.000 ras, mereka sering hidup dalam pengasingan, yang membuat mereka takut pada manusia naga yang sebenarnya jauh lebih sedikit daripada iblis, Terrans dan ras top lainnya. Bahkan klan iblis, Qin Chen tubuh seperti listrik, berubah menjadi cahaya milenium, menghindari deteksi banyak dewa, dan dengan cepat sampai ke tempat yang gelap dan berbahaya. Ledakan. Di depan mata Qin Chen, ada tempat yang mengerikan dan berbahaya di mana siklon hitam yang tak terhitung jumlahnya beredar. Topan ini mengirimkan tekanan untuk menghancurkan segalanya, berguling dan bergelombang seperti ombak, yang membuat orang merasa gamblang. Tempat rahasia Qin kuno. Indera ilahi Qin Chen menyapu topan hitam ini dan dipotong-potong dan menjadi sangat lemah, yang melemahkan lebih dari 1/10. Ini adalah tempat rahasia Qin kuno. Dikatakan bahwa ada tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di medan perang dari 10.000 negara. Tempat-tempat berbahaya ini semuanya terbentuk dalam berbagai perang dalam perang medan perang 10.000 negara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa tempat rahasia memiliki banyak harta. Meskipun berbahaya, itu juga merupakan tempat teratas untuk berlatih. Mata Qin Chen berkedip. Tempat rahasia Qin kuno sangat berbahaya, tetapi hanya ada sedikit harta. Oleh karena itu, hanya sedikit orang kuat yang datang ke sini, tetapi mereka adalah penguasa klan iblis laut. Mereka harus berlatih di sini belum lama ini. Saya harap tempat ini bisa menghentikan pengejaran ribuan orang. Qin Chen menyipitkan matanya dan secara bertahap mendekati tempat rahasia dagu kuno, mencari terobosan. Saat ini, ledakan, tekanan luar biasa tiba-tiba jatuh di medan perang Wanzhou dan menyebar. Debu Qin di luar tanah rahasia Qin kuno merasakan napas yang mengerikan datang dan menyapu. Itu semacam kendali penuh atas seluruh dunia. Mengontrol dunia, di mata Qin Chen, ada jejak kengerian. Dia tahu Tuhan, itu akan datang. Dalam kehampaan di atas, sosok yang menjulang tinggi perlahan turun dan menginjak-injak tanah liar. Tubuhnya menjulang tinggi, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi seperti peradangan cair. Matanya suram seperti jurang, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh gas jahat. Satu matanya sepertinya melihat semua yang ada di medan perang semua negara dalam sekejap, membuat ruang di sekitarnya bergetar. Ledakan. Tidak peduli bagaimana itu ada, seluruh area medan perang Wanzhou merasakan nafas aneh turun dan diselimuti. Tidak, Tuhan telah datang. Itu surga. Tianzun telah datang ke medan perang dari semua negara begitu cepat. Yang pertama tiba di hati orang-orang kuat terkejut. Mereka datang secepat mungkin, tetapi sebelum mereka menemukan manusia naga yang sebenarnya, akan ada Tuhan. Di hadapan dunia kuno, akan ada ketakutan yang nyata terhadap dunia.
Banbu Tianzun. Meskipun beberapa Banbu Tianzun tingkat atas dapat bersaing dengan kekuatan Tianzun yang paling biasa. Tapi yang disebut kekuatan di sini faktanya, itu adalah kekuatan serangan berikutnya dari guru surgawi yang paling umum. Selain itu, para master surga masih tidak menunjukkan harta mereka. Namun, bagaimana mungkin para master surga tidak memiliki harta tertinggi? Oleh karena itu, orang yang benar-benar berani menantang dan melawannya sangat jarang. Hanya pewaris teratas dari keluarga teratas yang berani melakukannya di hadapan beberapa Tianzun biasa. Tetapi Anda harus tahu bahwa hampir tidak ada yang bisa menjadi dewa. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan paling menakjubkan di alam semesta. Setidaknya, tidak ada dewa setengah langkah yang begitu kuat di antara 10.000 orang kuat yang telah datang. Oleh karena itu, saat kita merasakan nafas yang kuat ini datang, kita semua tahu bahwa itu setelah kedatangan Tuhan. Hati setiap orang tenggelam, tidak aktif cahayanya sendiri. Nafas transmisi yang sangat besar ini, 10.000 orang kuat di kawasan itu terkejut. Keluarga surga macam apa yang datang? Semua orang tahu bahwa semakin awal kaisar klan manapun datang, semakin besar peluang untuk menangkap Qin Chen. Ledakan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat sosok yang menjulang tinggi diselimuti oleh kegelapan dan roh jahat, yang menyapu seluruh dunia seperti lautan luas. Itu adalah Dewa Iblis. Setan yang membakar melelehkan api surga. Setan datang paling cepat. Banyak orang terkejut. Ini Rongyan Tianzun. Darah Zhang Dizun dan Jialan Dizun merasakan kekuatan dan terkejut. Ketika Rongyan Tianzun berjalan dalam kehampaan, orang kuat dari ras lain di sekitarnya mundur dan tidak berani menatapnya. Jika orang ini menjadi gila dan mulai melawan mereka, itu akan merepotkan. Dalam kekosongan Rongyan Tianzun, nafas Tianzun penuh dengan aura. Selangkah demi selangkah, garis ilahi di bawah kakinya berkelap-kelip, dan kehampaan tak berujung di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia telah sampai pada Zhang Dizun dan lainnya. Aku pernah melihat Rongyan Tianzun. Sue Zhang Dizun dan Jialan Dizun menunduk dan tampak ketakutan saat melihat Rongyan Tianzun. Bagaimana dengan bocah naga yang sebenarnya? Kudengar kamu pernah melakukannya sebelumnya. Rongyan Tianzun berkata dengan dingin. Hui Rongyan Tianzun. Sue Zhang Dizun keringat dingin seluruh tubuh, menggigil, setengah kata tidak bisa dikatakan. Ledakan. Kejutan yang mengerikan melanda Dizun Suezang dan Dizun Jialan. Keduanya memuntahkan seteguk darah. Mereka meledak dalam sekejap dan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Sampah. Di pupil mata Rongyan Tianzun, cahaya dingin yang redup bermekaran. Aku menyuruhmu untuk mengawasi anak laki-laki itu, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa. Jika kamu membiarkan anak laki-laki itu melarikan diri, lihat bagaimana kamu setan laut mengaku bersalah. Putra ini membunuh Yuan jiwa Dizun dari klan Iblis Yuan. Aku takut bahkan leluhur Iblis akan memperhatikannya. Iblis jahat Dizun harus melacak bocah itu. Aku akan menunggu. Rongyan Tianzun mengambil darah Zhang Dizun dan Jialan Dizun, dan dalam waktu singkat, dia melintasi jarak yang tak berujung dan pergi ke tempat di mana roh jahat Dizun berada. Di kejauhan, orang-orang kuat dari 10.000 negara lainnya dengan cepat mengikuti perginya Kaisar Rongyan. Klan Iblis adalah orang kuat pertama yang datang ke dunia ini. Dimungkinkan untuk menemukan Qin Chen dengan klan Iblis. Ketika Rongyan Tianzun menemukan Dewa Jahat Iblis, dia berdiri di lembah dengan tatapan ketakutan. Sampah. Rongyan Tianzun tahu tanpa bertanya bahwa Iblis Jahat Dizun pasti telah kehilangan jejak Qin Chen. Dia menendangnya keluar dengan tendangan. Dengan keras, Iblis Jahat Dizun terlempar ke tanah, tubuhnya retak dan hatinya membenci. Tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berlutut di tanah, menggigil seperti burung puyuh. Bocah dari klan naga asli seharusnya masih berada di dekat area ini. Sekarang semua suku menghalangi posisinya. Aku tidak percaya dia bisa terbang dengan sayap.
Rongyan Tianzun duduk bersila, dan lonceng hitam sederhana muncul di tangannya. Lonceng kuno diukir dengan kekuatan rune yang rumit. Rune ilmu hitam berenang seperti kecebong, melahirkan misteri jalan. Saat Anda melihatnya, Anda akan merasa sangat terjebak di dalamnya, seolah terjebak dalam kehampaan yang mati. Dunia akan tenggelam selamanya. Dengarkan loncengnya. Jialan Dizun dan Suezang Dizun terkejut. Mendengarkan lonceng ajaib surga adalah harta khusus tingkat atas di antara para iblis. Itu milik harta karun Tianzun. Namun, kekuatannya tidak terletak pada pertempuran melawan musuh, melainkan terletak pada pendeteksian. Itu bisa memantau semua pergerakan yang kuat di satu sisi dunia. Jangkauan dan jangkauan deteksi akan berubah sesuai dengan kekuatannya. Objek ini selalu berada di kam masa di medan perang Wanzu, memantau pergerakan Wanzu di sekitarnya. Tak disangka, dibawa ke sini oleh Rongyan Tianzun. Bersenandung, Rongyan Tianzun duduk dengan lutut bersilang, dan kekuatan roh jahat yang sangat besar tiba-tiba mengalir ke dalam cincin lonceng ajaib surga yang mendengarkan. Boom, dengarkan lonceng ajaib langit naik tertiup angin, dan seketika menjadi gunung yang luas, menjulang tinggi. Lonceng sederhana itu seperti gunung sihir kuno, tergantung di atas kepala Rongyan Tianzun. Berputar dengan cepat dan membuat suara gemerincing. Suara ini, seperti hantu abadi, menyebar, dan mengejutkan setiap jiwa yang hadir. Ledakan, gelombang suara yang mengerikan, tiba-tiba dengan kecepatan yang mencengangkan, menyapu ke segala arah. Setan mendengarkan lonceng ajaib. Banyak orang melihat pemandangan ini, jantung berdebar-debar. Mendengarkan lonceng ajaib surgawi adalah senjata paling berharga bagi iblis untuk menekan kam. Itu hanya bisa digunakan saat ada perang besar seperti perang 10.000 klan. Sekarang, demi orang naga sungguhan, mereka akhirnya akan melihat ini dan mendengarkan bel ajaib menunjukkan kekuatannya. Dengarkan suara bel ajaib yang mengerikan, menyebar dengan kecepatan luar biasa. 100.000 mil, 1 juta mil, ribuan mil. Dengarkan kecepatan penyebaran lonceng sihir langit sangat cepat, di mana setiap orang yang kuat merasakan kekuatan tak terlihat datang, langsung diselimuti tubuh mereka sendiri. Meskipun gaya ini tidak memiliki efek merugikan, ini sangat aneh. Tidak peduli di mana prajurit itu bersembunyi, itu bisa ditutupi oleh lonceng ajaib surga, dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Banyak yang mulia dari 10.000 ras telah melihat harta karun ini dan telah menggunakan berbagai metode penyembunyian untuk mencoba menghindari deteksi lonceng iblis. Namun, metode apapun yang mereka gunakan, seperti melarikan diri ke dalam kehampaan, menyembunyikan sosok mereka, kekuatan khusus ini dapat melindungi mereka. Bahkan jika disembunyikan tidak peduli seberapa rahasianya, di bawah lonceng iblis mendengarkan langit, itu akan dijaga dengan ketat, dan nafas tubuh akan ditangkap. Ini mengejutkan dan mengejutkan semua orang kuat di sekitar. Lonceng iblis Tingtian memang merupakan harta deteksi teratas dari ras iblis. Itu terlalu kuat. Di bawah harta seperti itu, bagaimana klan naga sejati bisa menghindar? Semua orang menatap Molten Flame Heavenly Venerable dengan menahan nafas. Selama dia bergerak, pembangkit tenaga listrik dari 10.000 ras akan waspada. Di alam rahasia dagu kuno, ledakan. Pada saat Qin Chen merasakan kedatangan Molten Flame Heavenly Sovereign, dia segera memasuki ranah rahasia dagu kuno dan terus memperdalam. Gemuruh, angin puyuh hitam yang mengerikan terus menyelimutinya, mencoba memusnahkan tubuhnya. Ranah rahasia dagu kuno awalnya adalah ranah rahasia. Itu berbahaya, dan dewa biasa tidak berani menyerbu tubuh Qin Chen. Kekuatan ini menghancurkan tubuh Qin Chen, memotong dagingnya seperti pisau tajam, menyebabkan dagingnya sakit. Tapi di hati Qin Chen, luar biasa tidak menyusut sama sekali. Sebaliknya, dia terus masuk jauh ke alam rahasia dagu kuno. Semakin besar kerusakan yang dilakukan alam rahasia dagu kuno ini padanya, Qin Chen juga bersemangat, karena hanya semakin kuat badai di sini,
semakin sulit bagi Dewa Iblis untuk menemukan keberadaannya. Puff, engah-engah. Banyak angin puyuh terus menyelimuti Qin Chen. Hong Huang Zulong terkejut. Hei, kekuatan ini agak aneh. Kekuatan kehancuran membawa nafas kematian. Tapi itu agak mirip dengan kekuatan leluhur iblis asal iblis. Leluhur suci Sungai Darah juga terkejut. Apakah ini tempat di mana tiruan dari leluhur iblis asal iblis dimusnahkan? Hong Huang Zulong dan iblis Sungai Darah Ancestor saling memandang. Leluhur iblis-iblis asal juga merupakan salah satu dari 3.000 dewa dan iblis di zaman kuno. Tetapi kekuatan di sini sangat mirip dengan leluhur iblis-iblis asal. Tidak heran orang-orang dari ras iblis laut ini datang ke sini untuk memperbaiki rantainya. Penguasa jurang juga berkata, ternyata itu adalah kekuatan yang diubah oleh dewa dan iblis kekacauan tertentu di zaman kuno. Ini memang bermanfaat bagi ras iblis saya. Kekuatannya terlalu keras, dan orang-orang di bawah bumi Zun tidak berani masuk sama sekali. Tianzun yang kuat menyerap kekuatan kekerasan ini dan tidak sebanding dengan kerugiannya. Ini hanya untuk langit setengah langkah yang ingin menembus Tianzun, tetapi tidak dapat melakukannya. Naga leluhur Hong Huang berkata, kekuatan sumber iblis dapat mengikis daging paling banyak. Tetapi itu sangat membantu untuk meredam daging, dan tempat ini juga berisi asal mula leluhur iblis sumber iblis, dan itu memang membantu Anda untuk menghancurkannya. Melalui bumi, ledakan, Qin Chen terus memasuki kedalaman alam rahasia dagu kuno. Tetapi pada saat ini, kekuatan tak terlihat menyebar dari luar alam rahasia dagu kuno, dan langsung mengalir ke angin puyuh dari alam rahasia dagu kuno. Kekuatan aneh ini dengan cepat dimusnahkan oleh angin puyuh hitam di alam rahasia dagu kuno, tetapi masih melewati tubuh Qin Chen, dan menyapu ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan, langsung menghilang di ujung langit. Ini, wajah Yesuan ngeri, melihat ke tempat asal fluktuasi, kekuatan perseptual yang luar biasa, Tuan Tianzun, ini jelas merupakan keterampilan persepsi yang dilakukan oleh Tuan Tianzun. Selain itu, kekuatan persepsi ini terlalu misterius. Qin Chen samar-samar dapat melihat bahwa kekuatan persepsi ini berasal dari kehampaan ratusan juta mil jauhnya, yang tidak jauh dari tempat dia dan iblis bertarung sebelumnya. Dewa iblis sedang mencari keberadaanku. Hati Qin Chen langsung tenggelam dan wajahnya terkejut. Ini terlalu menakutkan. Dewa iblis sangat jauh darinya sehingga dia bisa melihat tempat ini. Metode dewa sangat menakutkan. Tanda tanya. Tuan, ini adalah fluktuasi deteksi Ting Tian lonceng iblis. Kata Master Iblis Yuan tiba-tiba. Dengarkan bel ajaib. Master Iblis Yuan berkata, mendengarkan lonceng iblis adalah harta surgawi dari klan iblis saya. Ini khusus digunakan untuk mendeteksi orang lain. Itu dapat dirasakan bahkan jika berada di luar kehampaan ratusan juta mil. Tidak mungkin untuk menghindarinya. Untungnya, kita berada di ranah rahasia dagu kuno ini. Kekuatan deteksi ini harus sangat ditekan. Bawahan dapat memblokir kekuatan deteksi ini untuk Anda. Jika di luar, saya khawatir itu akan langsung terdeteksi oleh pihak lain. Bersenandung, kekuatan tak terlihat melonjak dari Master Iblis Yuan. Dan perasaan di mata-mata Qin Chen menghilang seketika. Sangat dekat, Qin Chen merasa lega. Tetapi untungnya, dia memasuki ranah rahasia dagu kuno tepat waktu. Jika tidak, dia takut dia akan ditemukan sekarang. Mata Qin Chen dingin, dan dia terus masuk jauh ke dalam alam rahasia dagu kuno. Lalu dia menyilangkan lututnya di suatu tempat, dan mulai memperbaiki rantai itu. Bum bum bum. Di dunia yang kacau, kekuatan menakutkan dari Magnificence dan primordial chaos dengan cepat mengalir ke tubuh Qin Chen. Selain itu, asal-usul puncak penguasa tanah suci 10.000 dan Jiuyu Dizun juga disempurnakan oleh Qin Chen. Diserap ke dalam tubuh sendiri. Sebuah kekuatan mengerikan terkondensasi secara gila-gilaan di tubuh Qin Chen, dan mulai mempengaruhi dunia Dizun. Dan saat Qin Chen mencapai ranah Dizun,
Medan pertempuran 10.000 ras. Bersenandung, fluktuasi lonceng iblis Ting Tian yang mengerikan tersapu, dan setelah waktu yang lama, perlahan-lahan menghilang. Mata Molten Tianzun terbuka dengan cepat, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan dan kengerian. Apakah kamu menemukannya? Yang Mulia Bumi dan yang lainnya semua memandang dengan gugup ke Rongyan Tianzun, dan di kejauhan, beberapa puncak Yang Mulia Bumi dari ras lain juga memandang Rongyan Tianzun dengan gugup, memperhatikan tindakannya kapan saja. Bagaimana ini mungkin? Tatapan ngeri muncul di mata Molten Tianzun, dan dalam persepsi sebelumnya, dia tiba-tiba tidak menemukan jejak Qin Chen. Bagaimana suku naga sejati kecil bisa lolos dari pelacakannya, apalagi mendengarkan pelacakan lonceng iblis langit. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun terjebak di surga ini, dia tidak akan pernah mau melarikan diri dari jejak iblis Tian. Lonceng. Molten Tianzun menutup matanya dan menggelegar. Energi jahat yang mengepul di tubuhnya melonjak ke langit, dengan gila-gilaan bergegas ke lonceng iblis Ting Tian. Bersenandung, dia melihat lonceng iblis bergetar hebat, berputar dengan panik, dan paksaan yang bahkan lebih mengerikan menyapu langit seketika. Bagaimana ini terjadi? Mengapa Rongyan Tianzun mendesak lonceng iblis lagi? Banyak orang terkejut. Mungkinkah dikatakan bahwa Rongyan Tianzun tidak menemukan suku naga sejati, bukan? Hal yang mengerikan tentang mendengarkan lonceng iblis adalah selama itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas di antara 10.000 ras, tidak ada yang tidak Anda ketahui. Ini adalah harta kelas Tianzun yang digunakan oleh iblis untuk memantau base camp medan perang dari 10.000 ras. Tidak mungkin untuk tidak ditemukan, bagaimana suku naga sejati bisa lolos dari deteksi lonceng iblis Ting Tian. Namun, tindakan dari Rongyan Tianzun membuat semua orang tidak bisa tidak meragukannya. Mereka juga sedikit tercengang, ingin bertanya tetapi tidak berani bertanya. Mereka hanya berdiri di samping, gemetar.